Janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Bersamamu Tuhan. Amin. Engkaulah jaminan. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan, sekali lagi nyatakan. Cinta padamu, Yesus. Amin. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Jemaat Tuhan, lebih lagi nyatakan cintamu pada Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Mari jemaat Tuhan saja nyatakan. Yesus. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk antusias. Yang mau katakan amin. Nah, sebelum kita belajar antusias, sama-sama kita dengan semangat, kita serukan apa yang ada tampil di depan kita. 3, 2, 1. Next. Yes. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang keras. Yang keras. Oh haleluya. Next. Sudah habis? Oke, sudah habis. Nah, kita belajar antusias setiap minggunya. Karena percaya atau tidak, setiap kali Bapak Ibu Saudara sekalian antusias, maka secara tidak langsung semua tema yang diberikan itu juga adalah tema yang Tuhan berikan kepada saudara kita dan bukan kebetulan. Saya seringkali katakan di dalam bahasa manusia kita sering dengar kata-kata kebetulan, betul tidak ya? Di dalam bahasa manusia, tetapi percayalah, di dalam bahasa Tuhan tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya sudah Dia rencanakan dengan begitu baik. Tidak ada pernah yang namanya ada kebetulan dalam kehidupan orang-orang percaya. Itu hanya bahasa manusia, karena kita bagi kerajaan Allah, saya yakin dan percaya saat kita membuka hati kita, saat kita membuka pendengaran kita fokus kepada firman Tuhan, kita pulang akan mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan. Berkat firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka bersama-sama Filipi 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Ya, yang ke-11 ya. Saya pasang dulu timer saya. Oke. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke, kita bangkit berdiri. Yang pria akan membacakan ayat yang ganjil, yang wanita akan membacakan ayat yang genap. Saya ulangi lagi sekali lagi. Yang pria akan membacakan ayat yang ganjil, yang wanita akan membacakan ayat yang genap. Yang ngerti katakan yes. 3, 2, 1.
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat yang kedua. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Berikutnya. Hidupmu bersama, naruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikir, itulah sinergi. Itulah sinergi yang dikatakan di dalam apa dan tantangannya dan solusi menghadapi tantangan untuk mencapai sinergi tadi. Nah, pagi hari ini kita akan dalam Kristus sudah lengkap semua. Apa itu? Di ayat yang pertama. Jadi perintah untuk bersinergi dan menyatukan hati, ada penghiburan kasih. Ya. Yang ketiga, ada persekutuan roh. Yang keempat, ada kasih mesra. Yang kelima, ada belas kasihan. Nah, penting kita semua, kalau kita mau bersinergi, kita harus mengerti apa yang sudah kita miliki sehingga kita bisa sama-sama sinergi sehati sepikir. Nah, saya akan jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan kata nasihat di sana. Ya. Makanya nasihat adalah sebuah anjuran. Ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu nasihat? Nasihat adalah anjuran atau saran mengenai suatu hal. Dia dapat berupa petunjuk, dapat berupa peringatan, dapat berupa teguran.